wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Rahimningsi akan menyampaikan beberapa materi tentang Al-Quran dan Hadis. Sebelumnya, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat umur, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bersilaturahmi singkat ya. Selanjutnya, salam serta sholawat tidak lupa pula kita haturkan kepada tokoh teladan dunia yang telah berhasil mendobrak dinding pemisah antara bangsa barat dan bangsa timur, dan telah berhasil merubah zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman intelektual seperti yang kita rasakan pada sore hari ini, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang sejarah Al-Quran dan Hadis. Poin pertama, kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di kota besar Mekah dan Madinah sejak tahun 610 Masehi sampai kematian Nabi Muhammad SAW tiba, yaitu pada tahun 632 Masehi. Istilah Al-Quran berasal dari kata kerja qaraah yang artinya membaca. Istilah Al-Quran juga tertulis dari dalam Al-Quran itu sendiri. Bahkan istilah Al-Quran muncul sebanyak 70.000 kali. Salah satunya tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 111. Tujuan Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, sebagai petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh umat manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Yang kedua, sebagai petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan yang menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupan secara individual dan kolektif. Ketiga, sebagai petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan yang menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Manfaat Al-Quran dan Hadis. Untuk yang pertama, untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak, seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran dan Hadis sebelumnya, bisa mencontohi keteladaan Nabi seperti harus makan dengan tangan kanan, harus menutup aurat, dan menjaga pandangannya. Itu semua bisa menyejukkan hati jika membaca Al-Quran, dan kita bisa mendapatkan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu apapun, karena yang tercantum dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, jenis-jenis Al-Quran dan Hadis ada 3 poin. Yang pertama, hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Yang ketiga, hadis dhaif. Nah, kita akan masuk ke fungsi Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, sebagai pengganti kedudukan kitab suci Al-Quran sebelumnya yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai tuntunan serta hukum untuk menempuh kehidupan. Yang ketiga, untuk menjelaskan masalah-masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat terdahulu. Selanjutnya, sebagai obat penawar, sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya seperti kitab Taurat, Zabur, dan kitab Injil. Terus sebagai pelajaran dan pencernaan. Terus sebagai bimbingan yang lurus, dan sebagai pedoman bagi umat manusia, sebagai petunjuk rahmat yang telah meyakininya, sebagai pengajaran dan sebagai petunjuk kabar gembira, teman-teman. Jadi itu saja materi yang dapat saya paparkan atau yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ini ada yang ingin bertanya atau yang kurang paham dari penjelasan saya, boleh dipertanyakan. Saya bertanya. Iya, silahkan. Apa sih dimaksud dengan hadis hasan? Nah,
Yang dimaksud dengan hadis hasan menurut Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya tidak cacat dan tidak ganjil. Imam Tirmidzi juga mengartikan bahwasannya hadis hasan sebagai tiap-tiap hadis juga yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta pada matanya dan tidak ada keganjalan saatnya, dan hadis tersebut juga diriwayatkan pula melalui jalan-jalan lain. Itu saja yang ya, sepengetahuan saya dan sepemahaman saya tentang hadis hasan. Mungkin bisa diterima jawabannya. Terima Bu. Baik, terima kasih. Saya benar-benar ucapkan kepada teman-teman yang udah hadir pada pembuatan video pembelajaran saya pada sore hari ini. Saya akhiri akhir kata, ikhlas berpikir dan bertindak, yakinkan dengan niat, sampaikan dengan usaha, yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi